duduk, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya, kita berbahagia karena kita berada di dalam rumah Allah, rumah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kasih-Nya. Amin Bapak Ibu. Ya, tidak ada tempat lain di muka bumi ini yang dimana kita beroleh damai dan sejahtera, pertolongan, pengharapan, selain kita berada di dalam rumah Allah. Hari ini kita akan mendengar firman tentang takhta kasih karunia Allah. Boleh ditampilkan slide-nya Bapak Ibu. Ya. Baik. Bapak Ibu saudara sekalian, dengarkan hal ini Bapak Ibu. Bahwa kita ada di dalam rumah yang bukan sembarang rumah. Kita berada di depan tempat yang bukan sembarang tempat. Tetapi setiap kita berdiri di hadapan takhta kasih karunia Allah. Anda percaya hal itu? Amin. Takhta kasih karunia Allah adalah sebuah tempat di mana kita menerima segala sesuatu, keperluan kita, kebutuhan kita, Bapak Ibu, jawaban atas persoalan kita. Takhta kasih karunia adalah everything, Bapak Ibu. Apa yang kau cari dalam hidup ini, damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan, jawaban atas persoalanmu, semuanya ada di takhta. Amin. Kenapa semua itu ada di takhta Bapak Ibu sekalian? Bukan soal takhtanya, tetapi siapa yang duduk di atas takhta itu. Amin. Takhta ini adalah takhta Allah sendiri. Bapa sumber kasih karunia. Di mana kita beroleh kehidupan. Firman Tuhan mengatakan segala pemberian yang baik datang dari Bapa di sorga. Anda amin hal itu? Segala pemberian yang baik berasal dari takhta kasih karunia Allah. Saat kita mengalami ujian, saat kita mengalami beban yang berat, dengar Bapak Ibu, ada sebuah tempat, yaitu takhta kasih karunia Allah, yang kau boleh datangi, yang boleh engkau tuju, di mana engkau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, takhta kasih karunia bukan sembarang tempat, ya. Dan saat ini Bapak Ibu, saat kita beribadah di rumah Tuhan ini, Anda sedang berada di depan takhta kasih karunia. Anda amin saudaraku? Ya. Karena itu mari kita datang dalam sebuah iman Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Mari kita baca ayat ini bersama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Apa Bapak Ibu? Menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Katakan amin. Yang aminnya paling keras, paling cepat dijawab Tuhan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan marilah kita dengan penuh keberanian datang kepada takhta kasih karunia itu Bapak Ibu. Dengan penuh keberanian. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh keleluasaan, dengan tidak ada yang menghakimi kita lagi. Bapak Ibu dengar, dosa kita sudah ditebus. Amin. Status kita adalah anak Allah Bapak Ibu. Ya, dengarkan hal ini. Kalau putra mahkota ya, mau ketemu sama bapaknya, sama raja di kerajaan itu, apakah dia harus izin dulu sama penggawa-penggawa di bawahnya? Prajurit-prajurit di bawahnya, ataukah dia langsung menuju kepada takhta di mana ayahnya ada di situ Bapak Ibu. Di mana ayahandanya ada di sana. Dengar Bapak Ibu. Setiap kita penuh keleluasaan, penuh kebebasan, kita bisa datang menghampiri takhta kasih karunia Allah. Di takhta itu ada semua yang kita perlukan Bapak Ibu. Kata menghampiri di sini Bapak Ibu di dalam bahasa aslinya tidak berarti hanya satu kali, tidak. Dia memiliki makna datang berkali-kali datang menghampiri takhta kasih karunia. Bapak Ibu saat ini apa yang sedang kita gumuli? Apa yang sedang kita pikirkan? Apa yang sedang kita hadapi? Dengar. Mari kita datang menghampiri takhta kasih karunia dengan leluasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sanalah terletak jawaban atas persoalan kita. Amin Bapak Ibu. Ya.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih. Kenapa kita penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Bapak Ibu? Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 dan 20 ya. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang apa Bapak Ibu? Penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena apa Bapak Ibu? Ia telah membuka apa? Jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dengarkan hal ini Bapak Ibu. Dengarkan hal ini dengan seksama. Engkau dan saya hari ini kita jalan di jalan yang baru. Amin. New ways, new life Bapak Ibu. New ways. Artinya sebuah jalan yang baru yang kita sedang jalani Bapak Ibu. Kita tidak jalan di jalan yang mati. Tetapi kita jalan di jalan yang hidup. Katakan amin. Dan siapa jalan yang hidup itu? Yesus sendiri yang menjadi tabir bagi kita anak-anaknya. Amin. Engkau tidak berjalan di jalan yang mati. Engkau jalan di jalan yang hidup. Amin. Setiap tempat yang kau tempati, setiap langkah yang kau langkah dengan tapak kakimu, Tuhan mengatakan setiap tempat yang kau jejak akan menjadi kepunyaanmu. Itu kata firman Allah kepada Yosua. Pergilah Yosua, apa yang kau injak akan jadi milikmu. Bapak Ibu dengar, hari ini Tuhan sudah membuka bagi kita jalan yang baru. New ways Bapak Ibu. Jalan yang baru, bukan jalan yang lama. Tetapi jalan yang baru yang penuh dengan berkat Allah Bapak Ibu. Kita tidak berjalan di jalan yang mati. Tidak, firman ini mengatakan. Ada jalan yang baru yang hidup Bapak Ibu. Berarti bagi kita anak-anak Allah tidak ada kematian. Amin. Baik usaha kita, pekerjaan kita, ya, masalah kita yang kelihatan buntu. Enggak, firman Tuhan ngomong engkau jalan di jalan yang hidup. Amin. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tuhan berkata, sekalipun engkau dicobai, dia memberikan jalan keluar. Amin. Dia gak pernah buat kita stuck Bapak Ibu. Dia gak pernah buat kita stuck, gak punya jalan. Enggak, dia buat jalan walaupun itu padang gurun. Dia buka jalan Bapak Ibu. Walaupun itu padang belantara sekalipun, dia buat itu sungai Bapak Ibu. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Asalkan kita percaya, amin. Ada jalan yang baru Bapak Ibu. Arti apa jalan yang baru Bapak Ibu ya? Di Efesus pasal yang keempat ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-22 sampai 24. Boleh seorang bacakan Bapak Ibu isi dari Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24. Boleh seorang bacakan? Ya. 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 Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Terus oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu hidup lama, itu jalan lama. Terus supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan apa Bapak Ibu? Manusia baru. Amin. Waktu kita jalan di jalan yang baru, satu prinsip yang kita gak boleh lupa. Kebiasaan lama yang berdosa harus berhenti. Amin. Dia harus berhenti karena dia menemui kematiannya di dalam hawa nafsunya yang menyesatkan. Dan kita punya jalan yang baru. Ya Bapak Ibu. Berarti ada kebiasaan baru yang kita punya di dalam Kristus yang harus kita kerjakan. Amin. Jalan yang lama kita tinggalkan. Jalan yang baru kita tempuh. Amin. Ya. Jalan yang lama, kebiasaan lama, dosa-dosa lama, hal-hal yang tidak berkenan. Tinggalkan itu. Dan Tuhan berikan kita jalan lebih baik Bapak Ibu. Jalan yang baru. Di mana hati dan roh pikiranmu diperbaharui. Berarti ada new mindset Bapak Ibu. Ada new paradigma. Saat kita menghadapi masalah, bukan lautnya yang bergelora, tapi kita lihat Yesusnya yang berjalan di atas air itu. Amin. Amin Bapak Ibu.
Bukan masalah lautnya yang bergelora, tetapi dengan siapa kita melangkah, engkau akan berjalan di atas air. Amin. Roh pikiran kita diperbaharui. Mindset kita diganti, Bapak Ibu. Seorang yang di dalam Tuhan, Tuhan katakan dia memiliki hati dan pikiran yang baru, Bapak Ibu. Ya. Roh yang baru. Supaya apa? Kita mengenal firman Allah. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 berkata, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Itu janji, Bapak Ibu. Orang yang meninggalkan kebiasaan yang lama, orang yang berjalan di jalan yang baru, yang berjalan di jalan yang hidup, baginya Yohanes 10 ayat 10 itu berlaku. Amin. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin dia menyangkal firman-Nya? Dia sendiri yang berkata, aku datang supaya kamu punya hidup dan punya dalam kelimpahan. But wait, tunggu dulu, tunggu sebentar. Perhatikan dengan baik-baik. Kelimpahan itu ada di jalan yang baru, yang hidup. Amin. Kalau orang itu tetap mempertahankan dosa, orang itu tetap mempertahankan kenafsuannya yang menyesatkan, maka dia nggak bisa berjalan di jalan yang baru, Bapak Ibu. Bagi dia nggak berlaku ayat ini. Ataupun ya hanya berkat kecil-kecilan begitu Bapak Ibu. Tapi orang yang berjalan di jalan yang baru, dia punya paradigma yang baru. Dia tahu, dia punya Allah yang berkuasa. Dia tahu, dia menyembah Allah yang hidup bukan Allah yang mati. Dia tahu dengan sangat, ya, dia tahu bahwa berkat itu tersedia buat dia. Sekalipun dia belum melihat, tetapi dia percaya Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, karena orang yang beriman, ya, dia percaya dulu, ya, dan dia ngomong Bapak Ibu. Tapi orang yang nggak beriman, dia lihat dulu baru ngomong Bapak Ibu. Tapi janji Tuhan buat kita, dia berjanji hidup kita ada di jalan yang baru. Amin Bapak Ibu. Ya, ini bukan jalan kita sendiri, perhatikan. Tabir ini adalah dirinya sendiri. Berarti ini not our ways. Ini bukan jalan kita. Ini jalannya Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan mengatakan loh. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Ia akan berubah menjadi tempat yang bermata air. Kenapa? Karena ada Tuhan di sana. Jalan yang kita lewati Bapak Ibu. Itu jalannya Yesus sendiri. Amin Bapak Ibu. Mau berserah lebih dalam Bapak Ibu kepada Yesus? Maukah Bapak Ibu berjalan menghampiri tahta kasih karunia? Jalan ini adalah jalan menuju tahta kasih karunia Bapak Ibu. Dan jalan ini dibuat oleh Yesus sendiri untuk kita boleh masuk ke dalamnya. Ya. Pada waktu Yesus mati itu tabir itu terbelah menjadi dua. Bukan oleh karya manusia tetapi oleh karya Allah. Tuhan maksudkan ada kita boleh masuk ke dalamnya. Nah, next Bapak Ibu. Pada waktu kita mempunyai jalan yang baru, jalan yang hidup. Kita mencapai takhta kasih karunia Allah Bapak Ibu. Ayat yang kita baca tadi, yang pertama yang kita terima di takhta kasih karunia adalah yang pertama apa Bapak Ibu? Menerima rahmat. Ya. Menerima rahmat di dalam takhta kasih karunia Allah. Kenapa kita butuh rahmat Bapak Ibu? Kenapa kita butuh rahmat? Setiap orang adalah manusia berdosa, benar? Ya, setiap manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesaya 59 mengatakan bukannya tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah ialah segala dosa kita. Tuhan senantiasa mau menolong kita Bapak Ibu. Tapi dosa ini jadi masalah. Ya. Lantas apa dong yang harus dilakukan? Menerima rahmat di dalam bahasa Yunani-nya adalah eleos, ya. Eleos ini punya makna belas kasihan, kemurahan hati, kasih sayang yang aktif. Ya, dengarkan hal ini. Dia bukan kasih sayang yang pasif, Bapak Ibu. Dia kasih sayang yang aktif. Ingat firman Tuhan mengatakan demikian, bukan kamu yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kamu. Benar Bapak Ibu? Allah inisiatif kasih itu datang dari Allah.
Kita nggak mampu mengasihi karena kita berdosa. Tetapi karena kasih Allah yang besar, dia datang, dia ampuni, dan dia berikan nyawanya buat kita Bapak Ibu. Dia yang datang sama kita. Satu hal yang Tuhan lakukan ya. Dia melakukan menerima rahmat. Kita menerima rahmat dari Tuhan, yaitu kasih sayang aktif. Jadi eleos, arti eleos, dia berfokus pada tindakan nyata untuk menolong. Bukan sekedar perasaan kasihan, enggak. Dengar, kasih Tuhan bukan kayak kasih manusia. Bapak Ibu mungkin pernah lihat pengemis di jalan, ya, orang yang lumpuh, orang yang sakit, engkau muncul belas kasihan. Tetapi sedikit sekali seorang yang meninggalkan mobilnya, meninggalkan tempatnya, menolong orang itu. Sangat sedikit Bapak Ibu. Ya. Tindakan nyata eleos bukan perasaan hanya belas kasih, enggak. Tapi tindakan nyata, melakukan pertolongan, melakukan kasih sayang yang aktif. Itu eleos Bapak Ibu. Jadi menerima rahmat di Efesus pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi begini Bapak Ibu. Eleosnya Tuhan, kasih rahmatnya Tuhan, itu membuat kita hidup kembali. Amin. Waktu kita mati, kenapa kita mati? Pikiran kita dosa. Kenapa kita mati? Kita no hope, gak punya harapan. Kenapa kita mati? Hidup luntang-luntung, gak jelas tujuannya kemana. Ya. Kenapa kita mati? Kadang merasa hidupnya hampa. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, dia bebaskan kita dari hal itu. Ya. Dengar Bapak Ibu, rahmat itu berkaitan dengan dosa masa lalu. Ya. Berapa banyak orang Kristen hari ini Bapak Ibu, kalau kita jujur, berapa banyak hal yang kita sesali dalam hidup ini yang berkaitan di masa lalu. Kesalahan-kesalahan yang kita buat, bahkan mungkin Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan yang pasangan kita lakukan terhadap kita, yang akhirnya membekas di hati kita, yang membuat kita sulit melupakannya, membuat sikap kita berubah kepadanya, membuat kasih kita mulai hambar kepadanya. Kenapa? Perbuatan-perbuatan dia yang melukai hati kita. Oke. Dosa masa lalu membuat seseorang itu tidak bisa hidup di masa kini, bahkan tidak bisa menapak masa depan. Seorang wanita yang pernah diperkosa, sulit sekali dia pulih untuk menerima hidup yang baru. Seorang wanita yang pernah mengalami pelecehan seksual, mungkin dia sulit menapak ke tempat yang baru. Banyak sekali cerita, ada seorang yang hidupnya hancur karena dia punya masa lalu yang kelam. Karena masa lalu dia terluka, kepahitan, sehingga hidupnya melenceng Bapak Ibu. Ada seorang anak yang mungkin karena orang tuanya jahat, dia ngerasa, oh aku gak mau kayak gini. Ternyata dia melakukan hal yang sama terhadap anak-anaknya. Tahukah saudara? Saat engkau benci dengan seseorang, tanpa sadar kita itu berubah menjadi orang yang kita benci Bapak Ibu. Perhatikan saja. Kalau kita benci dengan seseorang, gak sadar kita itu kayak berubah lama-lama kayak orang yang kita benci Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena kebencian itu melekat di hati, mengakar di hati, jadi akar yang pahit, merusak hati, akhirnya semuanya berkembang menjadi buah kepahitan. Perkataan berubah, sikap berubah. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau itu terjadi. Masa lalu itu harus beres, amin. Dosa kita telah ditebus Bapak Ibu. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Anda amin? Tidak ada masa lalu yang terlalu berat di mana Tuhan tidak bisa bekerja memulihkannya Bapak Ibu. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, aku akan memutihkannya seputih salju. Anda amin hal itu terjadi? Hidup kita bukan lagi diukur oleh masa lalu kita yang kelam. Amin. Rahmat itu membebaskan kita menjadi manusia yang baru. Oke. Hal pertama itu yang Tuhan lakukan.
Yang kedua adalah menemukan kasih karunia di dalam takhta kasih karunia Allah. Kenapa yang pertama itu harus rahmat dulu Bapak Ibu, kemudian kasih karunia. Oke, kita lihat kasih karunia menggunakan kata karis Bapak Ibu ya. Artinya adalah kasih karunia, anugerah, kekuatan ilahi atau kemurahan hati yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kepada manusia. Menemukan kasih karunia, yaitu karis Bapak Ibu, ini adalah sebuah kekuatan ilahi. Next slide, teman-teman di atas. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 Bapak Ibu, ya, kita baca ayat ini bersama, 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, kalau engkau bisa melayani, engkau bisa berbuat baik, itu bukan karena engkau baik, bukan. Tapi karena kasih karunia Allah ada padamu, sehingga engkau bisa melakukan yang baik. Amin. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil perbuatanmu. Tetapi kasih karunia Allah yang bekerja kuat di dalam dirimu. Yang membuat engkau mampu melakukannya. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak perlu sombong gitu loh maksudnya Bapak Ibu ya. Nggak perlu gaya gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat, kata karis itu sama dengan karis, karisomai, karisma Bapak Ibu ya. Karis itu karisomai, karisma itu kata dasarnya sama. Tetapi punya banyak makna. Kalau karis itu adalah kasih karunia, karisomai itulah tindakan menyatakan kasih. Kalau karisma itu karunia yang dinyatakan. Bapak Ibu tahu? Karisma itu 9 karunia Roh Kudus itu karisma. Itu kekuatan ilahi Bapak Ibu. Saat kasih karunia, saat karis itu ada dalam hidup kita, dia berubah Bapak Ibu. Dia tidak hanya berhenti di karis, dia akan berubah menjadi karisomai. Dia nggak berhenti di situ, dia menjadi karisma. Hidup saudara akan terpancar kasih Allah yang kuat. Hidup saudara akan jadi berkat bagi orang sekitar Anda. Pada saat kita ada di dalam takhta kasih karunia Allah, kita itu berubah menjadi seperti Dia. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau rahmat itu berkaitan dengan masa lalu Bapak Ibu. Kasih karunia itu berkaitan dengan saat ini dan masa depan Bapak Ibu. Ini gambarnya. Masa lalu kita telah diberesin sama Tuhan. Ya. Hari ini kalau ada luka batin, ada kepahitan, ada sakit hati yang buat kita nggak bisa damai, dengar Bapak Ibu. Ada takhta kasih karunia Allah yang bisa bebaskan kita. Amin. Terima rahmatnya dengan leluasa. Karena hidup kita Tuhan mau kita bahagia. Amin. Amin. Ya. Tuhan mau kita bahagia Bapak Ibu ya. Muda kaya raya, tua bahagia, mati memerintah dalam sorga. Amin. Mantap kan? Orang dunia bilang, orang muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Standarnya nggak gitu Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi ya. Muda kaya raya, tua bahagia. Amin. Mati memerintah di dalam sorga Bapak Ibu. Itu standar kita. Kan itu kata Tuhan. Kalau engkau mati nanti, engkau memerintah bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Kan itu kata-katanya. Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh dibelenggu oleh masa lalu kita. Kesedihan, luka batin, kepahitan. Why? Kenapa kita harus gini? Kenapa kita harus merusak hari ini hanya karena apa yang terjadi di masa lalu? Kenapa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada waktu hati kita rusak, kita nggak bisa menikmati hari ini Bapak Ibu. Nggak bisa. Bahagia hari ini bisa lewat Bapak Ibu. Kenapa? Karena hati kita terjebak di masa lalu. Hati kita terjebak di kemarin. Hati kita terjebak sama duka kita di masa lalu. Padahal Allah berkata, aku berikan kamu rahmat. Ya, aku berikan kamu eleos, kasih sayang yang aktif.
Aku berikan kamu pengampunan, aku putihkan kamu seputih salju, aku beresin hidupmu, kamu berharga dan mulia di mataku. Apalagi yang masih kurang Bapak Ibu? Ya. Kita pribadi yang berharga dan mulia, itu penerimaan Allah. Kalau ada orang yang bilang kita jelek, tenang, dia belum melihat dengan cara Allah melihat. Amin. Allah bilang kita cakep, cantik, ganteng kok Bapak Ibu. Amin. Ya, amin, amin Bapak Ibu. Bapak tahu Nick Vujicic itu yang gak punya tangan, punya kaki, kata Tuhan mulia, berharga, buktinya jadi motivator terkenal Bapak Ibu. Ya, kita yang mungkin badan lengkap belum tentu jadi keliling dunia motivator terkenal Bapak Ibu. Tapi dia dengan kekurangan fisiknya, dia sempurna. Kenapa? Waktu dia sedih, nah ini perhatikan. Nick Vujicic pada saat dia mengetahui keadaan diri itu dia pernah trauma, dia pernah sedih Bapak Ibu. Tetapi waktu dia berdoa, dia mendengar suara rema Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Tuhan ngomong sama dia, Nick Vujicic, engkau sempurna di mataku. Bapak Ibu, bukan soal apa yang ada di luar Bapak Ibu. Tapi apa yang di dalam itu yang membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu. Terkadang kita lengkap tubuh kita, tapi seperti lumpuh tidak berdaya. Karena hati kita rusak, hati kita terjebak, hati kita terikat oleh masa lalu yang tidak baik. Tuhan katakan, rahmat itu membebaskan kita dari masa lalu. Dan yang kedua yang Tuhan lakukan, saat kita menerima rahmat, receive, menerima, itu tidak bisa diusahakan, hanya bisa diterima. Ya. Yang kedua adalah menemukan kasih karunia. Waktu kita bebas Bapak Ibu, waktu kita menerima rahmat pengampunan, kita bisa melihat kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu memampukan kita, menyelamatkan kita saat ini dan seterusnya. Dia mampukan kita untuk berjalan dengan iman, dengan setia, dengan kekuatan Allah, dengan harapan yang kuat. Bahwa kita ada bersama dengan Dia. Amin. Ada karisnya Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ada karisnya Tuhan dalam hidup kita. Itulah kenapa Bapak Ibu, saat kita sudah menerima rahmat, kita menemukan kasih karunia. Hal yang ketiga yang Tuhan lakukan adalah mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Tepat pada waktunya. Waktunya ini kalau di bahasa Yunani itu menggunakan eukarios. Bukan eukronos Bapak Ibu. Eukarios. Artinya apa? Di waktu yang tepat. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat, tepat. Amin. Itu kayak masak nasi tepat Bapak Ibu ya. Enggak terlalu banyak, enggak terlalu keras kan gitu Bapak Ibu ya. Anda kalau nak masak nasi di rice cooker gitu ya. Belum waktunya nyetek, Anda buka apa yang terjadi? Masih ada airnya. Itu kalau Anda biarin terbuka, itu rasa nasinya enggak enak Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau sudah gitu ya Bapak Ibu ya. Waktunya pas, dibuka, cocok Bapak Ibu. Enak makannya, amin. Setiap masakan kalau digoreng terlalu lama, gosong Bapak Ibu ya. Tapi kalau diangkat terlalu cepat, ya enggak enak juga, belum matang. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya di dalam takhta kasih karunia Allah. Dengarkan hal ini. Pertolongan kita itu selalu tepat. Ya. In His ways, ya, in His time, di dalam waktu Tuhan, tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Karena Tuhan itu menolong kita Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Ya. Jadi pertolongan Tuhan itu Bapak Ibu, pastikan hari ini kita mengimani bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Anda amin? Amin Bapak Ibu? Saat ini yang kita sedang deg-degan gitu ya. Kortisol kita naik kata Pastor Rio waktu itu ya. Karena ketakutan ya Bapak Ibu ya. Maka percayalah pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kenapa Bapak Ibu rahmat dan kasih karunia itu harus diberikan lebih dulu? Yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Seringkali masalah terbesar dalam manusia itu bukan pada situasinya. Tetapi pada kondisi hatinya. Pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya hanya bisa dipahami oleh seseorang yang hatinya itu melekat dengan Tuhan. Next slide.
Karena itu kenapa Tuhan lebih dahulu memulihkan hati kita lewat rahmat-Nya, memberikan kita kekuatan kasih karunia, lalu menolong situasi yang kita hadapi Bapak Ibu. Karena pertolongan Tuhan itu selalu dimulai dari dalam hati, bukan dari keadaan luar. Dengarkan hal ini Bapak Ibu. Setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya salah satu tujuan Allah atau tujuan utama Tuhan. Kenapa bangsa Israel itu dibuat muter di padang gurun? Akhirnya cuma jelas satu aja. Allah menguji mereka supaya tahu hati mereka. Dengerin hal ini Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu Pastor Gabriel juga menyampaikan ya. Diulang mujizat itu diulang. Kenapa? Kita nggak paham. Mungkin kita sering mengalami masalah yang sama karena kita belum mengerti Bapak Ibu. Atau kita belum lolos, belum lulus. Mungkin masih lolos tapi belum lulus. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Lolos sih tapi belum lulus. Harus diulang lagi. Oke? Pertolongan Tuhan itu dia mengutamakan hatinya dulu. Waktu kita percaya dengan segenap hati, waktu kita terima terobosan iman, percaya di dalam doa kita, then something happen Bapak Ibu. Sesuatu terjadi di luar. Tapi yang pertama Tuhan selesaikan hatinya dulu, imannya dulu. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Tindakan yang lahir dari iman itu selalu membuahkan hasil. Amin Bapak Ibu. Ayat di dalam Yakobus itu jelas mengatakan, doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang itu. Tindakan yang lahir dari iman itu mengubahkan Bapak Ibu. Kapan itu terjadi? Ininya dulu harus beres. Kalau hatinya belum beres, gak bisa terjadi sesuatu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya Allah beresin hatinya dulu. Supaya apa? Allah bertakhta dan Allah berbuat sesuatu. Amin. Ya. Jadi seringkali pertolongan Tuhan itu dimulai dari dalam hati kita Bapak Ibu. Bukan dari keadaan luar. Hari ini kita mau hati kita bebas. Amin Bapak Ibu. Anda mau terima berkat Tuhan hari ini? Amin. Tepuk kiri kanannya, Tuhan memberkati kau hari ini. Kayaknya tegang semua ya Bapak Ibu ya. Serem kayaknya khotbah saya ini ya. Oke, next Bapak Ibu ya. Ini mulai agak slow Bapak Ibu ya. Coba next slide. Bapak Ibu tahu, the Ark of the Covenants. Tabut perjanjian. Peti perjanjian ini letaknya di ruang Maha Kudus. The Ark of the Covenants. Tabut perjanjian. Tabut ini adalah yang tertutup oleh tirai bait suci. Sekian tahun lamanya dan dia tidak bisa dimasuki kecuali oleh imam besar yang masuk satu kali. Dan waktu Yesus mati, dia belah itu Bapak Ibu. Saudara harus tahu, kita harus tahu apa makna the Ark of the Covenant ini. Apa arti peti perjanjian ini. Kita baca di Exodus atau Keluaran pasal yang ke-25 ayat 21 dan 22. Oke, kita baca bersama, oke. 1, 2, 3. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Dengarkan ini jemaat Tuhan. Segala sesuatu disampaikan oleh Tuhan di atas tutup pendamaian Bapak. Itu adalah takhta kasih karunia Allah. Di tempat itu Tuhan berjumpa dengan Musa. Ngobrol sama Musa. Nyampaikan kepada Musa. Apa yang harus dibuat? Bapak Ibu dengar. Yang Tuhan sampaikan sama kita bukan hanya satu masalah. Segala sesuatu. Ada amin? Engkau sakit hati sama suamimu. Gak apa-apa. Datang aja tak kasih. Tanya Tuhan, gue harus apain suami gue ini ya? Apa yang harus aku lakukan? Apakah kopinya tak kasih garam? Oh itu jangan ya Bapak Ibu ya. Atau aku berikan kopi yang paling manis. Gitu ya, supaya diabetes. Nah itu jangan juga Bapak Ibu ya.
Ada maksud tertentu di balik itu Bapak Ibu ya. Kelihatannya kasih tapi ada maksud lain itu Bapak Ibu ya. Segala sesuatu. Kenapa saya ngomong suami istri Bapak Ibu ya? Saya akan percepat sedikit Bapak Ibu ya. Next, Kejadian pasal 38. Dengarkan ini. Kejadian pasal 38 itu adalah kisah tentang Tuhan datang di Taman Eden kepada manusia pertama. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Dengarkan ini. Bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari manusia. Benar Bapak Ibu? Waktu hari sejuk. Ya. Itu hembusannya itu Bapak Ibu ya. Itu seperti wind Bapak Ibu ya. Itu seperti waktu Tuhan datang menjumpai Nabi Elia yang waktu lari itu. Ya. Itu angin yang sepoi-sepoi Bapak Ibu. Tuhan justru nampak di sana. Bapak Ibu, ditutup pendamaian itu. Bicara sebuah persekutuan Bapak Ibu. Antara manusia dengan Allah. Antara manusia dengan Allah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan. Itu merasakan kasih yang dekat dengan Tuhan. Amin. Dia klop dengan Tuhan. Dia connect dengan Tuhan. Dia rasakan kasih Tuhan. Dia ngobrol dengan Tuhan. Coba lihatkan lagi the Ark of the Covenant. Coba tampilkan lagi Ark of the Covenant. Saya minta istri saya ke sini. Mari, istri saya. Saya mau tunjukkan sesuatu Bapak Ibu. Dia nggak tahu, karena ini memang saya nggak kasih tahu gitu ya. Kapan lagi ngerjain istri di mimbar kan gitu Bapak Ibu. Saya mau kasih tunjuk sesuatu Bapak Ibu. The Ark of the Covenant. Jadi di Ark of the Covenant itu membicarakan tentang doa pasangan suami istri. Bagaimana yang single? Tenang, kamu sama Tuhan aja Bapak Ibu. Ya jangan cari yang lain, kamu masih sendirian. Nanti istri orang kau dapat atau suami jangan Bapak Ibu ya. Yang punya suami istri ya, Anda itu the Ark of the Covenant Bapak Ibu ya. Yang single-single tenang, gandeng aja tangan Tuhan kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, the Ark of the Covenant itu adalah perjanjian hidup di dalam takhta kasih karunia. Kenapa ayat ini ngomong takhta kasih karunia? Perhatikan, firman Tuhan mengatakan istri adalah teman pewaris kasih karunia. Amin. Jadi ada maksud Allah di balik the Ark of the Covenant, ditutup pendamaian itu. Kenapa harus ada perjumpaan seperti ini? Ini bicara kesehatian Bapak Ibu. Jadi suami istri saat engkau berdoa ada dampak yang luar biasa. Coba next slide. The family that prays together stay together Bapak Ibu. Dengarkan hal ini. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersama. Amin. The family that prays together. Doa ini not pray, only satu kali. No, praise. Ini jamak Bapak Ibu. Doa yang berulang-ulang dipanjatkan oleh suami dan istri. Itu mempertahankan kesatuan daripada perjanjian hidup pernikahan. Amin. Orang pasangan yang berdoa itu dia tetap bersama di dalam keadaan apapun yang mereka alami. Tetapi kalau suami dan istri tidak berdoa dia lepas begini. Maka tidak akan ada kesatian. Itu bisa lepas dan menjauh dan bisa cerai Bapak Ibu. Walaupun Tuhan tidak mengizinkan perceraian ya. Tidak, saya tidak ngomong soal perceraian di sini. Tapi saya ngomong adalah kesehatian Bapak Ibu. Keluarga yang berdoa Bapak Ibu adalah keluarga yang tetap bersama. Ini berlaku juga buat anak-anak kita. Ini juga berlaku juga buat orang tua kita. Ini juga berlaku juga buat saudara-saudara seiman kita. Saudara-saudara sekandung kita. Saudara-saudara kerabat kita. Saat kita stay together in the pray, kita tetap bersama di dalam hadirat. Maka di dalam badai sekalipun,
engkau akan tetap bersama. Tidak akan ada saling menyalahkan. Ya, ya, amin Bapak Ibu. Adalah sedikit-sedikit melukai, tapi tidak memecahkan itu Bapak Ibu. Adalah sedikit obrolan panas gitu Bapak Ibu ya. Supaya rohnya semakin membara kan gitu kan Bapak Ibu ya. Tapi itu tidak memecahkan kesatuan. Terima kasih istri. Jadi Bapak Ibu, the family that prays together will stay together Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi, saat kita bersama-sama, itu jauh lebih baik nilainya. Seorang yang sendirian itu kasihan Bapak Ibu. Tapi jangan buru-buru cari pasangan. Kenapa ada yang menolak ini? Kenapa ini? Enggak, itu semua ada kasih karunia-Nya Bapak Ibu ya. Ada kasih karunia-Nya ya, saya tidak malah. Ya, Paulus itu sendiri Bapak Ibu, sampai dia, wah luar biasa. Jadi Bapak Ibu, yang saya maksudkan adalah, mungkin kita sendiri dalam soal keluarga, oke. Tapi kita nggak sendiri dalam soal keimamanan, betul? Kita kan imamat yang rajani, artinya apa? Kita pelayan ini satu kesatuan, benar kan? Kita nggak sendiri, kita ada rekan pelayanan. Kita berdoa bersama, mendukung pelayanan bersama, sehati bersama. Seorang tim pelayan yang suka berdoa bersama, itu pun juga sama. Dia stay together. Kenapa? Karena dia pray together Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah, di takhta itu ada kemuliaan Tuhan. Ada segala sesuatu yang kita perlukan. Tetapi kuncinya, mari kita datang dengan penuh keberanian Bapak Ibu. Ya, datang dengan penuh keberanian. Next slide Bapak Ibu. Ini mungkin nggak saya selesaikan hari ini Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu ya, ditutup pendamaian itu kan ada di atasnya. Ibrani pasal 9 ayat 3 dan 4 mengatakan, di bawah tutup pendamaian itu saat itu terbuka Bapak Ibu, ada 3 benda di sana. Buli-buli berisi mana? Tongkat Harun yang bertunas, yang berbunga, dan loh batu yang berisi perjanjian Allah. 3 item ini Bapak Ibu memiliki makna Bapak Ibu. Saya akan sampaikan dengan cepat, bahwa saat seseorang itu berdoa bersama, dengar, mana itu roti sorga, mana itu bicara kebutuhan kita, Tuhan akan pelihara. Amin. Tongkat itu bicara pekerjaan kita, tongkat itu bicara hidup kita, tongkat itu bicara cerita hidup kita. Saat kita itu punya masalah, saat kita tertolak, saat kita ada di hadirat Tuhan, cerita kita berubah. Harun itu ditolak karena dia hari itu ditolak Bapak Ibu. Ya, saya nggak bisa baca yang detail. Tetapi saat tongkat Harun itu ditaruh di tabut Allah, di depan tutup perdamaian ini Bapak Ibu, dalam waktu 1 malam. Tongkat yang kering itu bertunas, berbunga dan berbuah. Bukan hanya buah sembarangan, tapi dia buah badam, yaitu buah almond Bapak Ibu kalau kita tahu sekarang. Itu adalah buah yang terbaik. Almond itu punya makna, aku berjaga-jaga atas firman-Ku. Sakit Bapak Ibu. Dia melihat Allah itu menjaga kebenarannya. Dan dia berjanji kepada kita bahwa dia akan tolong hidup kita. Amin. Dia berjanji kepada kita, apapun masalahmu aku selesaikan. Asal engkau mau datang kepadaku. Diam di takhta hadiratku. Ngobrol sama aku. Bapak Ibu kalau mau jujur, ya. Kalau kita lihat di Ark of the Covenant tadi, ya, coba buka lagi Keluaran pasal 25. Di sana dikatakan, di sanalah aku bertemu dengan engkau. Ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kita banyak ketemu sama siapa hari-hari ini? Kita banyak ketemu Tuhan atau ketemu yang lain Bapak Ibu? Dengarkan hal ini Bapak Ibu. Kalau kita sering ketemu sama Tuhan, hidup kita berubah loh. Anda percaya hal itu? Ya. Perempuan Samaria, walaupun dia suaminya 5, bahkan kata Tuhan sekarang pun bukan suaminya, hidupnya berubah loh. Amin. Perempuan yang 12 tahun pendarahan itu yang gak sembuh-sembuh kemanapun, ketemu sama Tuhan, hidupnya berubah kah? Berubah loh. Janda Naim yang dia gotong anaknya yang mati di pintu gerbang Yeriko, ketemu siapa di situ dia yang anaknya dibangkitkan? Ketemu Yesus Bapak Ibu. Kalau dia ketemu sama camat, lurah, atau orang-orang yang
pemerintah, mungkin orang-orang mungkin kelihatannya powerful, tapi tidak ada yang bisa mengangkitkan dari kematian. Saat kita jumpa dengan Tuhan Bapak Ibu, yang mati bisa hidup kembali. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang mandul bisa melahirkan. Yang tidak bisa dibuat menjadi sangat berbuah. Yohanes 15 mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam aku engkau akan berbuah dan berbuah dengan banyak. Dan buahmu bukan sembarangan, itu buah almond. Bapak Ibu sudah tahu almond itu punya makna. Kalau di zaman Israel pada waktu itu di awal musim semi, tidak ada pohon yang lain yang berbunga, hanya almond yang duluan berbunga. Sebelum musim semi itu berlaku, almond itu berbunga duluan dan berbuah duluan. Artinya apa Bapak? Musim semi dalam hidup kita akan pasti terjadi. Tuhan sudah janjikan, engkau akan melihat berkat Tuhan. Asalkan kita ada di hadiratnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan loh batu perjanjian itu ada janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita